Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Kami berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Farhan Arif Irlana Akbar. Yang kedua, Miftafia Rahma Yunesta. Yang terakhir, Rizky Putri Ashari. Yang pertama, dalam materi prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah adalah dasar etika ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang menjalankan perannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Adapun tujuannya ialah memberikan keseimbangan bagi kehidupan masyarakat. Nilai ekonomi Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai guna mencapai tujuan agama. Berikut ialah beberapa dalil nakli yang menjadi dasar perekonomian Islam. Agar pengelolaan alam ini sesuai dengan syariat Islam, kita perlu memperhatikan rambu-rambu dalam pengelolaan alam semesta. Yang pertama, ialah alam ini mutlak milik Allah SWT. Sebagai khalifah fil ardi, manusia diberi pinjaman harta di muka bumi ini. Manusia diberi wewenang mengelola alam semaksimal mungkin untuk kehidupannya. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa semua ini adalah pinjaman belaka dan akan diambil sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua ialah status harta yang dimiliki manusia. Harta adalah amanah dari Allah SWT. Manusia hanya merupakan pemegang amanah tersebut, karena memang tidak mampu menggandakan benda itu dari tiada menjadi ada. Adapun beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam masalah harta ialah sebagai berikut. Yang pertama, harta ialah perhiasan dunia memungkinkan manusia berlebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati hartanya. Yang kedua, harta menjadi ujian keimanan dan sering menyebabkan keangkuhan. Terkadang hal itu seseorang tidak lagi memikirkan kehalalan hartanya. Yang terakhir, menjadikan harta sebagai bekal ibadah. Melalui harta, seseorang dapat melaksanakan begitu banyak kegiatan ibadah atau melaksanakan muamalah sesama manusia, misalnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Untuk yang terakhir, pemanfaatan harta. Banyak pilihan hidup yang bisa didapat melalui harta dan kekayaan. Antara lain dapat membeli sejumlah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan saat ini, tetapi juga kebutuhan yang akan datang serta dapat memberikan rasa aman. Kebutuhan pokok manusia sendiri ialah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Di samping itu, masih banyak kebutuhan lain, misalnya kesehatan, pendidikan, transportasi, dan rekreasi. Keputusan harta itu akan dibelanjakan atau tidak merupakan hak pribadi masing-masing orang, sebagaimana Allah SWT telah menetapkan hak guna atas harta yang diperolehnya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Miftafia Rahma. Terima kasih. Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Akhlak ekonomi Islam mengutamakan cara-cara yang benar. Upaya untuk mendapatkan keuntungan dalam usaha atau bisnis merupakan suatu hal yang lazim, asalkan menggunakan cara-cara yang benar. Di antara proses dan cara yang benar dalam mengambil keuntungan antara lain: 1. Tidak mengurangi dan mempermainkan takaran atau timbangan. 2. Tidak menimbun barang atau komoditas vital yang dibutuhkan masyarakat. 3. Tidak melampaui batas dan mengambil keuntungan. Dan 4. Tidak memotong jalur distribusi untuk menimbun barang yang mengakibatkan harga barang menjadi naik. Mengutamakan cara dan proses yang benar dalam meraih keuntungan merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam. Pendekatan yang diutamakan adalah pendekatan proses, bukan pendekatan hasil. Melalui pendekatan ini, akhlak dan etika berbisnis sangat diutamakan, sehingga usahanya selaras dengan tuntutan syariat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui cara ini, keuntungan yang didapat memiliki dua sisi, yaitu keuntungan yang berkaitan dengan masalah duniawi dan keuntungan yang berkaitan dengan masalah ukhrawi. Keuntungan tersebut tidak semata-mata hanya bersifat material, namun juga bersifat non-material. Meraih keuntungan atau kerugian dalam berbisnis menjadi sebuah hal yang lumrah. Seorang pebisnis tidak mungkin ingin rugi, begitupun juga sebaliknya. Kita diingatkan di dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 29, disebutkan tijaratan lan tabur yang berarti perniagaan yang tiada merugikan diraih jika kita melaksanakan 3 hal, yaitu 1. Senantiasa membaca kitabullah, 2. Mendirikan sholat, dan 3. Memanfaatkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Kesejahteraan individu dan masyarakat. Segala sesuatu yang ada di bumi dan langit yang terkandung pada keduanya menjadi milik Allah. Dialah yang menciptakannya dan Dia pula yang memelihara serta mengaturnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Jasiyah surah 45 ayat 13, dan Dia yang menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Alam semesta diciptakan sebagai rezeki, akan tetapi rezeki tersebut berupa sesuatu yang masih perlu diolah. Manusia dengan segala potensinya harus berusaha mengubahnya menjadi barang jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan yang paling pokok adalah makan dan minum. Meski untuk saat ini masih banyak kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah mencapai masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera menurut ajaran Islam telah digambarkan oleh Al-Quran dengan istilah baldatun tayyibatun warobun ghafur. Artinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang terdapat pada surat Quran surah Saba surah 34 ayat 15. Masyarakat makmur, damai dan adil baru akan terwujud jika masyarakat itu menjalankan prinsip-prinsip yang digariskan oleh agama. Banyak ayat Al-Quran yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam. Di antaranya terdapat firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah surat 2 ayat 168, yaitu wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu masih yang nyata bagimu. Praktik ekonomi dalam Islam. Menurut Bada, jual beli adalah memberikan suatu dengan imbalan suatu atau menukarkan suatu dengan yang lain. Adapun menurut istilah syara, jual beli ialah kesepakatan tukar menukar barang atas dasar kerelaan untuk memiliki barang tersebut dengan cara tertentu. Hukum jual beli ada 4, yaitu mubah atau boleh, artinya setiap muslim dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Wajib, yaitu apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya jual beli yang mungkin dilaksanakan oleh seseorang. Haram, yaitu jika jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat. 4. Sunnah, yaitu jual beli kepada seseorang yang membutuhkan barang tersebut. Dasar hukum jual beli. Terdapat firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. 1. Rukun jual beli.
adanya penjual dan pembeli. Syarat sah penjual dan pembeli terdiri dari balik dan berakal, atas kehendak sendiri dan berhak tasarruf atau menyerahkan hartanya. Adanya barang yang diperjualbelikan. Syarat sah barang yang diperjualbelikan yaitu barang itu suci, memiliki manfaat, milik sendiri, atau diberi kuasa orang lain, jelas dan dapat dikuasai penjual dan pembeli, serta diketahui kedua belah pihak baik mengenai kadar, jenis, sifat, dan harganya. Jadi adanya alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli. Dan terakhir adanya akad, yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Bentuk-bentuk jual beli yang sah tetapi terlarang yaitu jual beli sebagai berikut. 1. Menyakiti perasaan pembeli yang membeli. 2. Menaikkan harga dengan sangat tinggi sehingga meresahkan masyarakat. 3. Jual beli yang dilakukan pada waktu akan menunaikan sholat Jumat. 4. Membeli atau menjual barang yang sedang ditawar orang lain yang masih dalam masa ikhtiar. Dan terakhir, jual beli dengan maksud untuk menipu, seperti di luarnya tampak baik namun di dalamnya rusak. Selanjutnya, pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat dan kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariat. Konsep pengelolaan bank syariah. Islam memandang harta yang dimiliki manusia adalah titipan atau amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran Islam. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah atau simpanan sesuai dengan ajaran Islam. Bank syariah menempatkan karakter atau sikap bank nasabah maupun pengelola bank pada posisi yang sangat penting sekaligus menempatkan sikap akhlak terpuji sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, sederajat, dan ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah atas jalan usaha bank syariah. Prinsip bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil. Bagi hasil tergantung keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam tentang kerjasama ekonomi. Yang pertama, harta yang dimiliki seorang muslim merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara mencarinya, mengelolanya, atau memanfaatkannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang disampaikan Allah. Selanjutnya, salah satu konsep ajaran Islam adalah tidak boleh merugikan pihak lain. Oleh karena itu, kerjasama bidang ekonomi dalam konsep Islam harus berdasarkan prinsip keadilan dan sederajat serta akhlak mulia sebagai sikap dasar dalam bermuamalah. Terakhir, melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan dalam segala sendi kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi dan fikih muamalah. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan ialah ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Islam dan rukun iman. Adapun prinsip dasar dari ekonomi Islam yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Karakteristik dari ekonomi Islam antara lain harta yang ada di dunia ini milik Allah. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah, dan mal.
Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf.